Ustaz Abdillah Maulid. Alfian siap kah Ustaz Abdillah? Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Ustaz dan Ustazah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan badan, kemurahan rezeki, diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa ini. Dan yang kami banggakan siswa-siswi SMP Citra Madinatul Ilmi, mudah-mudahan selalu juga semangat menjalankan ibadah puasanya. Ya. Untuk hari ini kegiatan tausiah kita, rutinitas kita, tausiah yang ke-21, insya Allah judulnya tentang berbakti kepada orang tua. Ini sangat penting lah, karena berbakti ini sangat menentukan. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua. Ya, jangan sampai kita mengucapkan sesuatu hal kepada orang tua kita, fala taqul lahumma uffin wa la tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Jangan sampai kita mengatakan kepada kedua orang tua kita kata-kata ceh, wala tanharhuma, jangan sekali-kali kita membentak, wa qul lahumma qawlan karima. Hendaklah kita mengatakan sesuatu kata-kata yang baik kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita hari ini bisa mengambil pelajaran apa yang telah akan disampaikan oleh Ustadz Abdillah Maulid, SPD. Ya, kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan puasa yang ke-21. Yang mana artinya lagi sebentar lagi kita akan melaksanakan hari raya. Kemarin ada yang bertanya sama Ustadz, kapan hari raya Ustadz? Ustadz jawab, hari raya itu tanggal 1 Syawal. Hari raya itu tanggal 1 Syawal lah. Di kalender Ustadz, kalau bulan Masehinya tanggal berapa? Tanggal 13 atau tanggal 14? Kalau seperti itu, kita tunggu keputusan dari pemerintah dulu. Nah, yang mana kebiasaan atau adat kita khususnya orang Indonesia, yaitu adalah ketika Idul Fitri atau hari raya itu adalah saling memaafkan, baik kepada orang tua, sanak keluarga, adik-adik, nini-nini, sahabat maupun tetangga dan lain-lain. Nah, itu adalah kebiasaan. Tapi di sini ingatlah, kalau sama orang tua itu kita tidak ada kata memaafkan, tapi kita yang minta maaf, bagaimanapun orang tua itu. Nah, hal ini kenapa? Karena sesuai dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Luqman ayat 14 yang berbunyi wa waqfainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluh ya'amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa taala, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang mana ibunya, mamanya yang telah mengandung dalam keadaan lemah, yang sangat
bertambah-tambah dan menyapi dalam 2 tahun. Menyapi itu maharagupian dalam 2 tahun. Mulai umur sehari sampai 2 tahun maharagu. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu dan kepadakulah kau kembali. Itu sedikit pembuka dari ceramah Ustadz hari ini yang berjudul berbakti kepada orang tua. Yang mana sebenarnya tidak usah dijelaskan lagi kewajiban-kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena itu sangat-sangat wajib lagi, dan buhan pian semuanya juga termasuk seluruh ustadz-ustadzah dan ustadz pribadi juga itu wajib berbakti kepada orang tua. Sudah banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua ini. Jadi seyogianya lah atau sepantasnya lah kita semua untuk berbakti kepada orang tua. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita semua. Nah, untuk cara berbakti kepada orang tua itu banyak cara kita berbakti kepada orang tua itu banyak. Seperti yang surah Al-Isra ayat 23 yang sudah dibacakan oleh Al-Ustadz Ali Nafarin, yang mana kata beliau tadi, janganlah kamu mengatakan kepada orang tuamu uffin. Maksud di sini kalau bahasa Banjarnya tuh nyamannya buat kita menyahut. Nah, menyahut. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, jadi salah satu cara buhan pian berbakti dengan orang tua adalah jangan menyahut atau berkata contoh. Misalkan lah, dan ini Ustaz cari dulu nama santri di sini. Nah, Faujanur sudah kemarin acak aja lah. Nah, contoh Raihan Muzaki, Jakuitan Rehan, Gani Ipang mama besa sapo, adang mah ulun lagi main game belum tuntung. Nah, itu menyahut namanya. Nah, atau berkata, inya kata uffin di sinilah atau yang terjemahannya itu bukan berarti aja. Contoh, siapa tadi, Raihan Muzaki, gini mama bisa sapu, ada kayak kade itulah, kade itu saja. Ada juga yang menyahut tadi, ada ngima ulun main game lagi. Nah, jangan seperti itu sama aja buhan pian menyahut lawan orang tua atau melakukan apa yang difirmankan oleh Allah tadi, yaitu adalah uffin, yang mana berkata seperti itu tadi. Nah, juga sama ini sering terjadilah di zaman sekarang, menyahut ini seperti misalkan Raihan Muzaki, gani mama bebesu piring, misalkan. Kadang mak ulun lagi main game, tuntungakan dulu kada kau ditinggal. Ingat, surga di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah telapak kaki game. Nah, ingati. Jadi jangan sampai buhan pian menyahut kepada orang tua. Kenapa? Itu salah satu bentuk buhan pian kada berbakti sama orang tua. Jadi, misalkan buhan pian dikiau atau dipanggil oleh orang tua, Rehan, gani mama, tinggi ma, adanya setumat, datangi, kuitan, lepas, apa kegiatan kita tuh dilepas. Ada kegiatan kita tuh dilepas, misalnya yang main game atau main apapun. Karena ini sering terjadi lah, Ustadz sering melihat anak-anak itu ketika bermain game atau lagi masih memegang HP, asik dengan HP-nya, itu bahkan sering mengabaikan atau sering tidak menghiraukan
panggilan orang tua atau panggilan orang yang lebih tua daripadanya. Itu sering benar. Kenapa? Karena masih mementingkan HP atau sosial media dan lain-lain. Baik dia main game, sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain, apalagi TikTok. Nah, jangan sampai. Karena ketika Bu Hanpian dipanggil dan Bu Hanpian menyahut atau menjawab, itu adalah salah satu bentuk ufin tadi. Nah, dan juga ketika Bu Hanpian berbicara atau berpandir dengan kuitan atau dengan orang yang lebih tua daripada Pian, itu berkatalah dengan perkataan yang mulia. Contoh, kalau kita di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan khususnya, kata saya atau aku itu yang lebih sopan adalah ulun. Nah, jadi ketika Bu Hanpian semuanya berbicara dengan orang tua, katakanlah dengan tinggi, ulun, pian. Dan mengatakan iya itu inggih, bukan hiih. Jadi harus dengan kata-kata sopan lah. Dan untuk kata-kata sopan ini tergantung wilayah masing-masing, dan Bu Hanpian ingat, ini pengalaman Ustadz pribadi lah, karena Ustadz pernah mondok, dan di pondok itu beragam orangnya atau santrinya, teman-teman Ustadz, bukan hanya di wilayah dari Kalimantan Selatan sendiri. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika menelpon orang tuanya, ini dari wilayah Keluak, Tabalong, dekat Tanjung sana. Ketika berbicara dengan orang tua, kata paling sopan, yang bukan kata paling sopan, kata yang masuk sudah standar sopan di sana berbicara dengan orang tua adalah aku ikam. Nah, jadi kalau di Keluak itu aku ikam sudah sopan. Kalau kita bukan di daerah Keluak, berbicara dengan orang tua aku ikam itu tidak sopan. Nah, jadi kalau mendengar hal-hal yang seperti itu, Bu Hanpian jangan menjudge atau menilai atau menghakimi orang ketika berbicara dengan orang tuanya menggunakan aku ikam. Jangan cap anak itu tidak beradab atau tidak berbakti dengan kedua orang tua lah. Itu cerita juga. Dan juga untuk di daerah Jawa, aku dan ikam itu, aku dan kamu itu atau ikam itu adalah bahasa yang sopan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua. Ada beberapa wilayah di wilayah Pulau Jawa seperti itu. Jadi jangan sesekali, karena ini sering lah, dan Ustadz juga pun sering mendengar keluhan-keluhan yang diceritakan oleh Ustadz-Ustadzah ketika rapat, yang mana Bu Hanpian Berataan ini Bu Hanpian Berataan yang ada di Google Meet ini sekitar berapa nih, kurang lebih 90 orang. Nah, dan yang kadeda ini yang kadeda juga, yang kada umpat, itu sering ketika dapat laporan, wali kelasnya menchat pribadi atau me-WA kepada orang tua atau wali Bu Hanpian. Assalamualaikum, Pak, Bu, Bunda, Bapak, anak pian ini, anak pian kada mengerjakan tugas, anak pian kada menyetor hafalan, anak pian tidak membuat video, anak pian kada mengumpul PR. Nah, Ustadz Ustadzah wali kelasnya me-WA seperti itu kepada orang tua. Apa jawaban kuitan pian? Apa jawaban wali pian membalasinya itu? Anaknya ngalih banner, disuruh anaknya keasikan main HP, HP-nya padahal sudah ulun sita. Anaknya ini ngalih banner, disuruh Ustadzah hai. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk Bu Hanpian berkata tadi lawan kuitan. Atau Bu Hanpian menyahut atau menjawab, bilang alih disuruh itu ya jua. Jadi salah satu bentuk yang paling sederhana yang bisa pian terapkan untuk berbakti kepada orang tua itu adalah
mematuhi apa jakuitan. Misalkan jakuitan ikam belajar nak laju ada KPR, ada tugas dari sekolah gawi, buhan pian gawi, itu adalah salah satu bentuk kecil atau cara kecil pian berbakti kepada orang tua. Seperti itu. Bukan hanya itu saja, juga ada juga cerita ketika sahabat Nabi yaitu Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi. Nabi jadi Ibnu Mas'ud nih. Nabi, amal atau perbuatan yang paling dicintai atau paling disukai oleh Allah apa? Yang pertama, ya Nabi, sholat tepat waktunya. Nah, sholat tepat waktu. Terus, apalagi Nabi, imbah sholat tepat waktu itu, apalagi yang paling dicintai amal? Itu berbakti kepada kedua orang tua. Nabi. Imbah itu pang Nabi, apalagi Nabi yang paling dicintai atau disukai perbuatan oleh Allah Ta'ala, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sekarang bentuk jihadnya lah bukan yang seperti ramai-ramai di media sosial atau di TV atau di berita-berita yang mana jihadnya itu kita menjadi memusuhi orang yang non-Islam. Bukan seperti itulah jihadnya di zaman sekarang lah. Bukan membawa bom atau bunuh diri, bukan. Atau kita pergi ke Irak, ke Gaza untuk berperang. Bukan seperti itu jihadnya untuk kita, untuk wilayah kita Indonesia, bukan seperti itu sekarang. Jihadnya itu adalah seperti kita bisa bersedekah untuk di jalan Allah, seperti kepada ustadz-ustadzah untuk melaksanakan pendidikan, atau kita menyumbang untuk membangun masjid dan lain-lain seperti itu. Nah, kembali ke cerita tadi, yang mana kata Nabi, disebutkan Nabi, yang nomor 2, yang pertama kan perbuatan yang atau amal yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sembahyang tepat waktu. Yang kedua tadi itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, yang mana berbakti kepada kedua orang tua ini adalah posisi yang kedua. Jadi di sini Nabi sangat menekankan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang mana kuitan itu orang tua kita atau wali kita menyuruh kita sembahyang supaya tepat waktu. Bila buhan pian menggawi, Raihan Muzaki, ayo laju sembahyang. Tuh sudah ajan. Bila buhan pian menggawi itu, buhan pian sudah 2. Nah, sudah 2 dapat apa? Perbuatan yang disukai Allah sudah 2 dapat. Pertama, buhan pian sembahyang tepat waktu. Yang kedua, buhan pian sudah menggawi tadi, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Terus apalagi salah satu bakti kepada kedua orang tua ini banyak, sampai-sampai ada ulama yang mengatakan kalau kita mau membalas budi atas kebaikan kedua orang tua kita ini, kita membawa kuitan kita atau wali kita itu naik haji mulai rumah sampai ke Mekah, sampai kita tawaf dan lain-lain, lempar jumroh, itu kita menggendong atau maham bin sidin, itu masih kada lunas atau masih belum bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Jadi sangat banyak kebaikan kedua orang tua kita itu, maka daripada itulah kita wajib untuk berbakti. Dan salah satu bentuk bakti kepada kedua orang tua itu, bentuk kecilnya itu tadi adalah mematuhi apa ujar sidin, apa disuruh sidin, jangan menyahut. Nah, seperti itu.
Nah, dan juga ini menurut Imam Ghazali radhiyallahu anhu, yang mana kata beliau orang tua itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang tua yang melahirkan. Orang tua yang melahirkan, yaitu kuitan kandung. Kuitan kandung, mama dan abah. Yang kedua, itu adalah kuitan atau orang tua yang menikahkanmu. Itu adalah mertua atau mintuha. Kuitan dari laki atau bini buhan pian kena. Dan yang ketiga adalah orang tua yang mendidikmu, yaitu di sini adalah guru atau ustadz ustadzah. Nah, kalau perkataan Imam Ghazali yang menyebutkan orang tua ada 3, yang pertama adalah orang tua kandung, yang kedua adalah mertua kita atau mintuha, yang ketiga adalah guru kita, dan kita kaitkan dengan hadis perkataan Nabi tadi, sabda Nabi, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan, maka buhan pian jangan juga menyahuti guru atau menyahuti ustadz ustadzah. Kenapa? Ini banyak. Salah satu contoh kecil buhan pian lah menyahut lawan ustadzah itu apa? Ketika ustadz ustadzah ada memberikan pesan di grup, pesan itu di grup, baik di grup sekolah, di grup manapun dan lain-lain. Ya ustazah, hari ini sudah jamnya, contohnya salah satu ini aja, jam 9 kita parak lagi, jam 9 kita hendak tausiah. Buhan pian kada menyahuti atau buhan pian kada ikut bergabung, itu buhan pian sama aja namanya juga kada bakti lawan orang tua. Yang mana orang tua di sini bisa disebutkan menurut Imam Ghazali adalah guru juga termasuk daripada orang tua. Nah, ketika ustadz ustadzah ma'anu di grup memberikan pengumuman, buhan pian berdiam aja kada ada sahutan, nah, itu sama aja buhan pian, minimal buhan pian tuh memberi inggih atau memberi stiker semangat, nah, dan lain-lain seperti itu minimal. Nah, dan ketika buhan pian menyahuti ustadz ustadzah di grup, ini bedalah kita bedakan ya, dan di dunia kita ini, bila di dunia maya kita kada bukan di dunia, bila kita di dunia kita ini nah, nih di kehidupan kita sehari-hari, kita jangan menyahut. Maksud menyahut itu membahas ini tuh indah, ulun lagi nah itu menyahut. Bila pian menjawab inggih, nah itu boleh. Sama juga di grup atau di media sosial, yang mana ustadz ustadzah atau kepala sekolah memberi pengumuman buat pian inggih ustadz, inggih ustadzah. Nah itu salah satu bentuk juga apabila kita hubungkan perkataan menurut Imam Ghazali tadi, orang tua terbagi 3 juga. Nah, dan juga mana apabila ustadz ustadzah memberikan tugas itu buhan pian harus juga menggawinya, jangan sampai kada. Bila buhan pian kada, sama aja buhan pian kada berbakti lawan kuitan juga. Kenapa? Karena orang tua pian memberikan kepercayaan atau ini seperti ini, orang tua itu wajib mendidik anaknya. Nah, orang tua wajib mendidik anaknya. Nah, terus kenapa orang tua ini atau kuitan buhan pian menyekolahkan pian? Bukan berarti orang tua pian itu tidak sanggup atau tidak mampu mendidik buhan pian. Karena sanggup benar. Kenapa? Kata Nabi, orang tua atau mama itu adalah sekolahan pertama bagi buhan pian. Buhan pian kada bisa berjalan atau kada bisa berpandir bila kada gara-gara kuitan buhan pian. Nah, tapi di sini kuitan pian menyerahkan kewajibannya itu kepada sekolahan,
sekolahannya di sini yang mana adalah SMP plus Citra Madinatul Ilmi. Jadi di sana apabila tanggung jawab Ustadz Ustadzah di SMP itu sama seperti tanggung jawab Kuiten Pian di rumah untuk masalah pendidikan. Makanya itu Ustadz Ustadzah di SMP itu sering memberikan pian tugas itu demi masa depan buhan pian juga. Dan itu Ustadz Ustadzah di SMP Citra Madinatul Ilmi ini menjalankan amanah yang diberikan oleh orang tua buhan pian. Jadi apabila buhan pian kadang melawan, bahasanya itu melawan kepada Ustadz Ustadzah. Ustadz yakin bang di sini kada ada yang melawan lawan Ustadz Ustadzah. Nah, apabila buhan pian melawan lawan Ustadz Ustadzah, itu sama aja melawan lawan Kuitan buhan pian. Seperti itu. Jadi ingat, salah satu bentuk kecil untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita itu adalah jangan menyahut pandiran sidin. Bila sidin menyuruh inggih gawi, jangan dilawan. Seperti itu. Apalagi Ustadz yang lain banyak ketika buhan pian sudah dewasa nanti, sudah berkeluarga, dan orang tua buhan pian itu sudah tua, rawat buhan sidin. Itu salah satu bakti kepada kedua orang tua buhan pian juga. Banyak halnya seperti itu. Jadi karena untuk di usia buhan pian ini, untuk usia buhan pian ini, dan yang sering terjadi di usia buhan pian ini adalah itu tadi salah satu yang menyahut daun kuitan. Itu Ustadz yang paling tekankan. Kenapa? Karena itu adalah aduan juga, kuitan buhan pian tuh beradu juga, karena buhan pian ini ngalih disuruh, apalagi masalah pelajaran. Bila ngalih disuruh berarti buhan pian menyahut atau menjawab, atau dalam Al-Quran bahasanya tadi ufin tadi itu. Jadi ingatilah buhan pian untuk usia buhan pian ini, itu dulu bila buhan pian gawi sebuting itu jangan menyahut dan mengiyakan, insya Allah untuk kedepannya buhan pian nyaman. Dan juga kalau buhan pian apa gerang keistimewaan orang bakti lawan kuitan nih, apa keistimewaannya? Keistimewaannya orang bakti lawan kuitan ini ujar perguruan Ustadz juga di pondok Jarsidin. Dilah ikam tahulah guru Zainal Ilmi. Kalau inggih tahu guru Zainal Ilmi itu yang berkubur yang banyak diziarahi di Kelampayan. Kan kubur Dato Kelampayan biasanya imbah ziarah ke Dato Kelampayan itu kan ada betaros masuk ke dalam lagi berubah bahasa. Itu guru Zainal Ilmi. Terus guru Zainal Ilmi jadi wali itu sebutin aja jadi gara-garanya berbakti lawan kuitan. Dan juga lah ulama itu minimal kalau mau jadi ulama itu paling kada bakti lawan kuitan. Buhan pian kiapanya aja bila kada bakti lawan kuitan kada bisa nyaman hidup di dunia dan akhirat. Kenapa? Kata Allah, ridullah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Ridho Allah tuh tergantung ridho kuitan buhan pian. Kemarahan Allah itu tergantung kemarahan buhan pian. Tergantung kemarahan kedua orang tua buhan pian. Makanya lah itu dari situ sudah kita bisa pikirkan secara logika aja. Bila ridho Allah itu tergantung ridho kuitan, berbaik-baik aja kita. Bila syariknya Allah itu tergantung syariknya kuitan, berbaik-baik aja kita. Siapa caranya supaya kuitan kada syarik? Siapa caranya supaya kuitan ini
himong tahun kita bisa-bisa kita. Nah, jadi ingat, bukan hanya pandiran kuitan aja yang pian AC, tapi pandiran ustadz ustadzah juga itu pian AC juga, dan jangan disahuti pandiran ustadzah itu besoknya jangan disahuti. Rehan gawi anu ustadzah ulun ini itu. Nah, itu kan menyahuti inggih ustadzah ulun gawi imbahnya jangan kada digawi, jangan inggih aja saya ada digawi. Nah, itulah seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Selebihnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun kembalikan kepada Ustadz Ali Naparen. Ya, terima kasih Ustadz Abdillah Maulid yang telah menyampaikan isi tausiahnya pada hari ini, ya, yang begitu bermanfaat buat kita, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini berkaitan dengan orang tua. Mungkin kita tiap hari itu ada ya bersinggungan terus dengan orang tua, baik ucapan, perbuatan kita, sikap kita. Nah, itu harus dirubah. Karena tadi ya kata Ustadz Abdillah Maulid, itu keridhaan hadis Nabi juga lah yang disampaikan Ustadz Abdullah Maulid tadi. Itu kan Abdillah Maulid tadi kan tentang ridhonya tadi. Bagaimanapun kita rajin sholat ibadah kita, tapi orang tua kita tidak akan meridhoi atau tidak senang lawan kita, maka Allah tidak akan ridho kepada kita. Itu sangat penting lah. Itu yang memang tadi kalau kebiasaan kita itu di waktu main game. Nah, susah untuk menghentikan game itu. Nah, ketika orang tua kita menyuruh, nah di situ sering kita mama ini kayaknya dulu mah hadang. Karena ucapan kita kadang-kadang tinggi daripada orang tua kita. Lah waqfid lahum jana hazuli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah ucapanmu, perbuatanmu, sikapmu kepada mereka berdua dengan kasih sayang. Sebagaimana mudah-mudahan Allah juga kita doakan, mudah-mudahan Allah menyayangi mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Ya tadi tidak akan bisa terbalas jasa orang tua itu. Nah, ingatkanlah, walau kayak apakah orang tua, pokoknya tetap kita berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga Ustadz lah sebagai anak, ya, orang tua yang melahirkan kita, guru kita termasuk orang tua. Nah, yang ketiga mertua kita kalau kita atau menantu. Nah, kalau kita sudah mempunyai suami atau istri. Mudah-mudahan Ustadz Abdillah bisa cepat menemukan pendamping hidup orang tua yang selanjutnya, yaitu orang tua masna wasulasa waruba apa hana 2 hana 3 hana 4 fangkihu ma tawbalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Anak Ustaz Zaini kah? Ustaz Ahmad Zaini ini boleh juga masna wasulasa waruba, ada apa-apa ya Ustaz Zaini. Ya, mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridha, ulun pengertian. Mudah-mudahan kita selalu semangat di Ramadan yang di akhir-akhir ini. Jurnal kita kerjakan semuanya, mudah-mudahan puasa kita memang benar-benar bukan karena dahaga atau lapar aja dapatnya. Jadi hikmah yang di semua yang terkandung di bulan Ramadan bisa kita laksanakan dan bisa kita amalkan dalam 11 bulan akan datang. Nah, itulah kita latihannya di Ramadan nih. Jadi 11 yang akan datang itu bisa kita laksanakan lagi seperti sholat, mengaji. Ya seperti itulah. Lah mungkinlah itu yang bisa ulun sampaikan. Ulun tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan let